Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa, 718 bahasa, dan 289 warisan budaya. Indonesia memiliki ragam budaya yang sangat melimpah, khususnya mengenai alat musik tradisional. Salah satunya adalah alat musik angklung. Jadi alhamdulillah kita udah sampai di 73. Di sini juga kita udah ketemu dengan Pak Nanang. Pak Nanang ini beliau sebagai guru angklung ya Pak di 73 ini. Betul. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan sejarah mengenai angklung ya. Kalau dirunut dari sejarah, angklung itu sudah lahir sejak abad ke-12. Sejak zaman Kerajaan Sunda. Angklung diperuntukkan untuk memberikan semangat patriotik kepada para tentara di Kerajaan Sunda waktu itu. Mengapa dikatakan angklung? Ya, mungkin karena bunyinya klung begitu. Akhirnya udah angklung saja lah gitu. Jadi perkembangan angklung sudah ada sejak tahun 1200 atau abad ke-12 ketika zaman Kerajaan Sunda. Nah, pada waktu itu ya, angklung hanya menggunakan tangga nada pentatonis. Artinya tangga nada yang menggunakan 5 nada dasar. Jadi seperti itu zaman dulu angklung itu ya menggunakan pentatonik. Kalau angklung sekarang sama dulu itu ada bedanya? Ada perbedaan. Nah, setelah sekian lama perkembangan angklung khususnya di Jawa Barat kurang begitu menyebar di seluruh daerah. Karena apa? Karena nada dasarnya itu pentatonik, yaitu pentatonik itu 5 nada, pelo dengan slendro. Ratusan tahun berkembang angklung tersebut, akhirnya pada suatu waktu seorang bapak angklung waktu itu Pak Daeng Sutikna pada tahun 1938 ketika beliau berusia 30 tahun, beliau terinspirasi ketika ada pengamen yang memainkan alat musik angklung. Pengamen tersebut hanya menggunakan pentatonik. Disitulah mulai Pak Daeng punya ide, punya inovasi, sehingga angklung tersebut dikembangkan menjadi nada diatonis. Setelah diatonis berkembang, maka angklung lebih dikenal di seluruh Nusantara. Mengapa? Karena lagu-lagu yang dimainkan tidak hanya lagu etnik Sunda saja. Lagu yang lain pun bisa. Lagu Nusantara bisa dimainkan karena nada dasarnya diatonik. Tuh, seperti itu. Ya. Kalau boleh ditanya, cara memainkan angklung itu bagaimana? Nah, angklung begini cerman. Jadi begini, kan ada yang besar dan kecil ya. Yeah. Kalau yang besar sebelah kanan, yang kecil sebelah kiri. Kalau nada yang rendah, yang besar, do rendah, do tinggi. Digoyang begini. Megangnya begini. Ya, selanjutnya untuk bahan pembuatan angklung, apakah ada bahan? Ada. Kebetulan Bapak juga sebagai pengrajin angklung sampai hari ini Bapak membuat angklung. Ya. Seperti bambunya seperti apa? Bambu yang hitam warnanya. Karena ada yang hitam ya. Yeah. Kalau angklung khusus yang hitam, warnanya hitam. Kita pilih yang betul-betul tua. Karena apa? Kalau bambunya belum begitu tua, kita paksakan dibuat, suara itu akan nyaring suaranya. Tidak akan senyaring yang sudah betul-betul tua dan kering. Untuk proses pembuatan angklung itu, untuk membuat satu buah angklungnya itu kira-kira butuh berapa lama? Yang penting sudah kering ya. Yang penting sudah kering, yang minimal 4 bulan lah. 4 bulan atau 5 bulan ya, dikeringkan. Maksudnya apa? Kalau belum kering, kalau masih ada unsur airnya, ketika kita buat akan berubah nanti suaranya. Itu. Ya, mungkin aja Pak dari pertanyaan dari kami. Ya, terima kasih Bapak ucapkan sukses selalu untuk kalian dari SMA Muhammadiyah 5 Tembet ya. Yeah. Sukses selalu. Mudah-mudahan kalian lebih mengenal lebih dekat dengan musik angklung. Ya, itu saja mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ini kan 2 ya. Ini. Jadi begini. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, ini begini. Pak, bagaimana saya enaknya begini ya? Nggak apa-apa, silahkan. Pak, saya tidak bagaimana ya? Nggak apa-apa. Paham? Uangnya yang besar tuh di tangan yang Nah, yang menggerakkan. Ini angklung melodi. Angklung melodi. Kemudian angklung akompanyemen ini. Nih, pengiring. Akompanyemen. lebih besar ya Pak? Lebih besar. Ada yang kecil lagi, kok akompanyemen kecil? Lagi di atas di ruangan ya. Nah, arumba beda lagi. Kalau arumba, nah gini. Kalau arumba, nah tabungnya 3. Arumba itu melodinya. Arumba itu 3. Tuh. Lebih banyak kan itu nadanya. Kalau yang biasa 2 saja, arumba 3. Itu bedanya. Ini satu arumba ini. Nah, arumba itu di apa? Termasuk ke dalam orkestra gitu kan. Setelah kita membahas angklung dengan Pak Nanang, selanjutnya kita akan membahas arumba yang akan dijelaskan oleh Pak Yopi. Boleh diceritain nggak sih Pak sejarah arumba itu gimana? Nah, sejarah arumba itu kan di sini ditulis awalnya itu sekitar tahun 60-an ya. Ayah saya diajak untuk mengisi acara dalam rangka penggalangan dana SD di daerah Tasikmalaya. Nah, itu acaranya diadakan di Jakarta. Nah, itu masih sifatnya masih sederhana sekali tuh awal-awalnya. Itu Iya, Pak. dua oktav lah gitu, dari C sampai C lagi. Pas waktu istirahat kan kebetulan acaranya itu diadakan di Hotel Indonesia waktu itu. Pada saat istirahat saya diajak main ke Nirwana. Nah, di situ banyak ada satu band sedang show gitu. Di antaranya Bisa Ragih Jazz Indonesia dulu. Orang tua saya lihat gitu loh, main. Nah, itu tercetus ide. Ini kalau misalnya semuanya seperti kayak keyboard gitu kan, dibuat dari kayak bambu gimana ya gitu loh. Terus ada bassnya dari bambu, terus ritmenya dari bambu gimana ya. Nah, pas begitu selesai acara itu pulang, ayah saya itu mengutarakan ke si pengrajin gitu. Awalnya memang agak susah, tapi jadilah. Nah, di situ seperti itulah awalnya. Itu tahun 64 gitu. Itu main di Jakarta juga. Nah, sekarang yang terusin ya saya, tapi sifatnya masih solo kalau saya. Jadi solo tuh main angklung aja. Perbedaannya angklung sama arumba itu apa, Pak? Nah, kalau angklung itu bagian dari arumba. Gitu. Oke. Kalau arumba sendiri itu kan ada angklung melodi, lalu ada calung dari bambu juga ya, yang kayak vibra gitu, vibrapod. Nah, terus ada ritmenya dari angklung juga yang angklung melodi. Jadi angklung melodi, angklung ritm dan calung gitu. Calung itu fungsinya untuk isian aja gitu loh. Kalau angklung ritm kan memang untuk sebagai ritmenya. Kalau di musik itu mah gitar ritm gitu. Itu diantaranya. Nah, terus itu ditambah dengan drum dan dengan bass. Itu kita coba kita modernisasi supaya paling tidak kita bisa membawakan irama-irama yang lain lah gitu loh diantaranya. Tuh. Kalau angklung sendiri kan angklung melodi, hanya solo lah gitu loh. Jadi saya main solo sendiri aja gitu loh, diiringi oleh ya bisa keyboard, bisa gitar. Itu perbedaannya. Itu jadi kalau arumba itu satu grup alat musik bambu yang disatukan ditambah bass gitar dan drum gitu, atau perkusi yang lain. Tapi kalau angklung ya angklung solo ya saya main sendiri gitu loh. Ada lagi angklung massal yang dimainkan sama-sama. Nah, oh ya Pak, ini saya mau nanya juga nih Pak, arumba Ya. itu cara mainnya gimana sih Pak?
Kalau angklung melodi kan seperti biasa ya, angklung digetarkan gitu ya. Sebetulnya intinya ada dua. Satu itu kalau staccato tuh cuman di-push lah gitu modelnya, tek kayak ditekan gitu, tang 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 gitu angklungnya gitu. Nah satu lagi digetarkan untuk nada yang misalnya nada yang panjang gitu, itu digetarkan. Angklung sama arumba itu biasanya dimainin pas ada acara apa sih Pak? Atau dalam rangka apa? Kebanyakan sih menyangkut acara kebudayaan ya, atau acara kenegaraan gitu. Soalnya beberapa kali juga kan kami pernah main di istana juga untuk acara kenegaraan. Nah terus kalau untuk acara kebudayaan itu ya acara-acara yang bersifat misi kebudayaan gitu loh. Di Jakarta kan biasanya suka ada panggung-panggung budaya gitu, budaya-budaya misalnya lenong, ada apa. Nah kita juga ikut pernah main di situ. Itu di dalam negeri. Kalau misalnya di luar negeri itu biasanya kita ikut untuk misi kebudayaan ke negara mana gitu loh. Ya itu diantaranya di Swedia waktu itu gitu. Terakhir kita tahun 2006 apa 2000 berapa ya, pernah ke Iran juga itu terakhir Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.